Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi. Dan kali ini kita akan belajar dalam segmen pernikahan, yaitu hubungan suami istri. Dan topiknya adalah jangan selalu menjadi peran tertentu kepada pasanganmu. Saya ingatkan lagi, jangan selalu berperan sebagai guru, sebagai polisi, sebagai jaksa, dan sebagai hakim untuk pasanganmu. Karena kalian itu adalah sahabat, pria wanita yang bersahabat, yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman sepanjang hidup pernikahanmu. Kalau sebelumnya saya katakan, pernikahan itu digambarkan seperti dua orang yang ngobrol sepanjang hidup pernikahan mereka. Tidak selalu pembicaraan itu menyenangkan, kadang membosankan, tapi kan diikat oleh perjanjian. Kadang menyakitkan. Ada istilah-istilah tertentu yang tiba-tiba keluar tanpa sengaja. Tapi tenang saja, kan tetap suami istri. Jadi selesaikan dengan baik. Bahkan bisa jadi satu pembicaraan membuat kalian berdua emosi tambah emosi lagi. Wow, tenang aja, kalian tetap suami istri. Jadi jangan cepat-cepat kemudian mengambil kesimpulan bahwa percuma kita bicara, tidak ada gunanya kita bicara. Jangan, please. Ingat, kalian diikat perjanjian. Dan perjanjian pernikahan kalian itu kekuatannya di atas emosi kalian. Saya ulangi sekali lagi, tidak dipengaruhi oleh emosi kalian. Pak, bukankah dari awal ketika kami menikah itu karena kami saling tertarik, secara emosi kami jatuh hati? Betul, harus begitu. Pak, bukankah ketika dalam pernikahan, perjalanan, kami juga merajut hati, merajut emosi? Iya, betul. Tetapi perhatikan sungguh-sungguh apa yang saya katakan ini. Mengapa? Karena pada suatu kali, perasaanmu itu bisa turun. Bobotnya turun. Rasa sayangmu itu turun. Mengapa? Karena rutinitas, karena kekecewaan, karena luka. Bisa jadi hal yang biasa. Jangan anggap akhir dari pernikahanmu. Santai saja, perjalanannya masih panjang. Pak, kalau perasaannya bisa berkurang, berarti saya bisa seperti tidak punya rasa dengan istri saya, tidak punya rasa dengan suami saya. Bisa jadi, saudara. Tapi ingat, hubungan kalian, persahabatan pria wanita diikat perjanjian, yaitu perjanjian nikah itu. Artinya, tetaplah setia, tetaplah menghargai, tetaplah memegang perjanjianmu. Tapi bagaimana dengan keadaan kami, Pak? Sepertinya sudah hampa, tidak ada perasaan lagi. Tenang. Bukankah pernikahan kalian dilakukan di hadapan Tuhan dan jemaatnya? Bukankah dalam pernikahan kalian melibatkan Tuhan yang menciptakan kalian dan memberikan kalian jodohmu? Dan kamu percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan menolong hidupmu? Bukankah Tuhan menyediakan yang kau butuhkan? Bukankah Tuhan memulihkan ketika engkau terluka? Bukankah Tuhan menolongmu ketika engkau butuh pertolongan? Bukankah Tuhan menjamin dengan janjinya akan masa depanmu?
Begitu juga dalam pernikahan. Kalau kalian berdua melibatkan Tuhan dalam pernikahanmu, bahkan perasaan yang sudah hampa bisa kembali pulih, bisa kembali bergelora. Pak, apakah mungkin perasaan saya yang sudah hampa ini bisa bergelora kembali kepada pasangan saya, kepada istri saya, kepada suami saya, sementara suami saya atau istri saya ini sudah berubah? Sangat bisa. Bukankah Tuhan adalah cinta, adalah kasih? Dia mengasihi kita sehingga memberikan anaknya, Yesus Kristus itu, firman Allah itu menjadi manusia. Menebus dosa kita karena secara hukum Taurat, dosa harus ditebus dengan pengorbanan, dengan darah. Dan dosa kita ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, dia menang atas maut, dia berkuasa. Bukankah Tuhan mengasihi kita? Kalau anaknya yang tunggal, yang begitu dicintai, diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Terlebih lagi dalam pernikahan. Kalau kita berseru kepadanya tentang kehampaan emosi, perasaan kepada pasangan, bukankah Tuhan pasti akan menolongmu? Kalau engkau percaya, engkau datang kepadanya, engkau berseru kepadanya. Jadi, libatkan Tuhan dalam pernikahanmu. Sekali lagi, kita belajar tentang jangan selalu berperan, bersikap sebagai guru, sebagai polisi, sebagai jaksa, dan sebagai hakim kepada pasanganmu. Normal sesekali, tapi perhatikan, mari buka hati, membuka koreksi, mau merendahkan hati, membuka untuk dievaluasi. Tapi saya ini dievaluasi terus, Pak, dikoreksi terus, Pak. Sementara suami saya tidak mau dikoreksi. Nah, itu dia. Kalau sahabat bergantian, kalau suami istri harusnya bergantian. Bergantian membuka diri untuk dikoreksi. Tapi omongannya nggak enak, Pak. Mari duduk bersama-sama. Kembali kepada tujuan awal pernikahan. Kembali kepada titik awal kalian jatuh cinta. Mari ambil saat refreshing, penyegaran. Mari ambil waktu berdua. Ngobrol berdua, tidak harus selalu yang mahal. Lalu pulih kembali. Dan kali ini kita akan belajar, jangan selalu menjadi hakim untuk pasanganmu. Apa itu menjadi hakim? Kita perhatikan tugas hakim. Seorang hakim di pengadilan akan memberikan keadilan. Walaupun tidak ada keadilan di dunia ini. Bahkan di pengadilan tidak ada keadilan terus-menerus. Mengapa? Karena hakimnya juga bukan manusia sempurna. Tetapi karena peradilan ditetapkan oleh pemerintah untuk menghakimi, mari dengan niat baik, dengan tulus. Kita percaya ada hakim yang baik, yang memutuskan perkara kita. Sekarang mari kita lihat. Seorang hakim akan mendengarkan tuntutan jaksa atas terdakwa atau bahkan tersangka. Kemudian hakim juga mendengarkan pembelaan dari tim pengacara dari tersangka atau terdakwa ini. Mereka akan saling menceritakan, membawa bukti, mengajukan saksi, bahkan saksi ahli. Bahwa sang penuntut mengatakan, terdakwa ini, tersangka ini berhak untuk dituntut, diputuskan bersalah. Lalu pembelanya mengatakan, tidak, kami punya cara pandang yang berbeda. Apa itu? Bahwa tersangka ini tidak melakukannya dengan sengaja. Bahwa tersangka ini dipengaruhi oleh orang lain. Dan begitu banyak hakim
mendengarkan dari kedua belah pihak. Hakim mendengarkan, menimbang, kemudian akan meminta anggota hakim yang lain. Mereka bicara, mereka berpendapat satu sama lain, kemudian diputuskan. Hakim ketua akan memutuskan. Memutuskan apa? Memutuskan vonis. Bersalah atau tidak bersalah. Dihukum selama sekian waktu. Kemudian disuruh membayar denda dan segala macamnya. Hakim memutuskan satu perkara. Nah, kalau suami istri berperan bersikap selalu menjadi hakim atas pasangannya, apa yang terjadi? Sedikit-sedikit diambil keputusan. Oh, kamu memang seperti ini, bersalah seperti ini, memang kamu selalu bersalah. Perhatikan, hati-hati dengan kata selalu. Karena sepertinya pasanganmu tidak pernah baik. Padahal ya sesekali itu dilaksanakan tanpa kesengajaan. Kadang sengaja, kadang tidak sengaja. Jangan pakai kata selalu. Kamu pernah melakukan kesalahan, itu lebih adil. Bayangkan kalau seorang istri menjadi hakim atas suaminya. Sedikit-sedikit diambil keputusan, kamu memang begini, kamu memang salah, memang tidak benar kamu dan segala macamnya. Aku akan hukum kamu dengan denda sekian-sekian. Bayangkan kalau suami istri saling menuntut seperti itu, saling menjadi jaksa, saling menjadi hakim atas pasangannya. Bukankah hubungan mereka jadi tambah runyam? Jadi sebaiknya seperti apa, Pak? Jadilah sebagai teman, sebagai sahabat, bahkan sebagai kekasih dan sekutu untuk pasanganmu, maka engkau akan bisa jalani perjalanan panjangmu itu ke suatu negara yang baru. Maka engkau akan bisa jalani pernikahanmu yang seperti bermain badminton ganda dengan baik. Maka engkau bisa jalani cara memasak dan memasak masakan yang dinikmati berdua. Maka engkau bisa nikmati proses suami istri seperti berdayung bersama-sama. Sampan yang sama, kanan kiri masing-masing pegang dayung. Kalau saling memahami sebagai teman, sebagai sahabat, kekasih, ataupun sekutu. Bahkan ketika engkau naik gunung bersama-sama, gambarannya engkau menjadi teman, sahabat yang kompak. Mari kita jalani pernikahan kita dengan cara pandang baru, dengan tekad yang baru. Mari, jangan selalu menjadi guru, polisi, jaksa, dan hakim untuk pasanganmu. Nikmati perjalanan sebagai sahabat, kekasih, dan sekutu. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.